pendidikan agama Islam. Kemudian, apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Baik, Bu. Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Nampak ke belakang? Kurang. Angkat tangannya sama-sama, kita berdoa agar pelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Nampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam
lancar nanti sampai akhir. Kemudian pelajaran kita hari ini beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama apa tujuannya? Coba Mansa menjelaskan. Menjelaskan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua Ahmad Fauzan, silakan menyebutkan. Karena nabi dan rasul yang menerimanya. Iya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada lagi tugas yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu. Sekarang kita masuk yang pertama, pengertian dari iman. Pengertian dari iman. Kita lihat iman. Apa arti iman? Percaya. Iya, bagus. Iman artinya percaya. Percaya kepada siapa? Allah. Rukun iman. Berapa rukun iman ada? Iman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Malaikat. Kemudian kitab. Ya, rasul. Kemudian hari kiamat. Kabar baik dan kabar buruk. Sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya, dengan rukun iman kita percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diterapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Gibran, dengarkan. Kemudian ini sudah ya pengertian iman. Sudah mengerti tentang pengertian iman? Sudah. Kemudian kita lanjut ke pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini rukun iman keberapa? 2. Nah, kepada Rasul. Rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman yang wajib diimani oleh setiap umat manusia. Kemudian ini yang dimaksud iman kepada Rasul ialah sebagai Farah, silakan baca Farah yang dimaksud iman kepada para rasul. Silakan baca lagi. Jelas ya? Ya, baca dari situ saja. Yang dimaksud iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini pengertian iman kepada Rasul ya. Iman kepada Rasul untuk dirinya, kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk dirinya dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Nah, kita lanjut lagi tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Jihan, ya ini saja. Apa tanda-tanda kalau kita beriman kepada Rasul Allah?
tidak mungkin memiliki sifat tercela atau yang tidak baik. Lanjut, ini Salma, silakan Salma baca. Mempercayai bahwa ada 5 nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Ada berapa orang Nabi Ulul Azmi? 5. Kemudian masa yang ini lagi. Silakan masa. Dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup daripada nabi dan rasul sekaligus, menyempurnakan agama Allah SWT yang telah disampaikan rasul sebelumnya. Nah, siapa Nabi penutup? Nabi Muhammad. Kalau yang pertama Nabi siapa namanya? Ya. Berapa jumlah Nabi yang kita percayai? Berapa? Iya, 25. Dimulai dengan Nabi Adam dan penutupnya Nabi Muhammad. Lanjut ya. Ini fungsi iman kepada Rasul Allah. Hamdi, yang pertama Hamdi bertambah. Bertambah iman kepada Allah SWT dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Maka itu fungsi iman kepada Rasul Allah. Yang kedua Najwa. Ini mau Mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. lanjut. Siapa lagi? Ahmad Fauzan yang ketiganya. Ini Tugas yang bawahnya untuk disampaikan kepada umatnya. ya bagus. Lanjut. Oke. Lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. Nah, kemudian ini lagi. Ini Gibran. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Nah, itu tentang fungsi iman kepada Rasul Allah. Kemudian lanjut sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ada film, dengarkan, nanti akan ibu tanyakan tentang video atau film yang ibu tayangkan ya tentang Nabi dan Rasul. Perhatikan. Waduh, Dodo kenapa? Syamil jangan-jangan dia pingsan. Kita lihat saja dulu yuk. Dodo, kamu gak apa-apa kan, Dodo? Wah, dia pasti mau menangis lagi. Syamil, kita harus segera melakukan sesuatu. Oh iya, Do. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Boleh, tapi Dodo duluan yang memberi tebakan ya. Boleh saja. Coba jawab ya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ayo. Dodo, itu sih bukan tebak-tebakan, tapi soal ujian agama Islam tahu. Tapi kalian kan tidak tahu jawabannya kan? Jawabannya kita tanyakan pada ustazah saja. Oh, jadi sebenarnya kamu sendiri sudah tahu apa jawabannya ya? Iya, sejak tadi Dodo sudah lihat ustazah sedang menuju ke sini. Makanya Dodo tanya soal Nabi. Kalau kalian tidak tahu, syukurlah, kan ada ustazah yang akan menjawabnya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kalian sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Begini, kami sedang membicarakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, ustazah. Lalu apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Belum, ustazah. Oh, jadi kalian ingin ibu jelaskan perbedaannya ya? Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Iya. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman
ada 25 nabi dan rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama nabi dan rasul itu? Belum saja. Nama-nama rasul Allah itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Wah, Ustazah hebat ya, bisa hafal semua nama nabi dan rasul. Tentu aja bisa, Ustazah itu kan guru mengaji. Sebagai umat Islam bukan hanya harus kita hafal, tapi juga kita harus memahami perjalanan hidup para nabi dan rasul kita. Mengapa kita harus memahami perjalanan hidup mereka, Ustazah? Karena di balik kisah hidup mereka banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya tentang kesabaran. Lalu sekarang siapa yang tahu nama nabi yang telah berdakwah lebih dari 900 tahun? Tapi selama waktu itu ajakannya untuk menyembah Allah hanya diikuti oleh beberapa puluh orang saja. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu? Ustazah, itu Nabi Nuh yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar dan pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan perahunya. Betul sekali, Samia. Nah, sekarang tentang keberanian. Siapa yang tahu seorang rasul yang dibakar hidup-hidup karena keberaniannya menghancurkan berhala? Ayo, siapa yang tahu? Oh, kalau itu saya tahu, Ustazah. Itu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu betul, Amir. Nah, sekarang yang terakhir ya. Siapa yang tahu nama nabi yang berani menentang kesesatan dan juga kekejaman Fir'aun? Dodo tahu saja. Itu kan Nabi yang sewaktu kecil dibesarkan oleh Fir'aun dan diberikan mukjizat oleh Allah dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Benar kan? Kamu tahu jawabannya, Dok? Pintar sekali ya. Tahu dong, Bu. Itu Nabi Yusuf kan? Salah dok, jawaban yang benar adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Seharusnya kan Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman. Setahu Syamil itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Benar kan, Bu? Benar sekali, itu memang Nabi Musa. Oh iya, sudah dulu ya. Kalau kalian ingin tahu banyak tentang kisah Nabi dan Rasul, jangan lupa nanti sore datang ke pengajian. Insya Allah akan ibu ceritakan yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam.